Profesor Dr. Rocky Gerung yang sedang ramai itu, yang sedang meramaikan dunia maya, adalah utusan Allah yang membawa bahasa kaumnya. Bukan hanya Rocky Gerung, seluruh profesor itu utusan Allah untuk mentabligkan ilmu Allah ke umat dengan bahasa masing-masing. Empat memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malakan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Gajar. Imam Nabawi Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf pada hari ini perkenankan saya mencoba untuk belajar ngaji, belajar membaca kitab kuning. Ini baru belajar, jujur aja saya bukan ahli ngaji, tidak bisa baca kitab kuning, tidak ya. Baca kitab gondrong pun banyak salah. Jadi mohon maaf kalau pembacanya banyak yang salah, tidak sesuai dengan mubtada dan khobar ya. Tapi yang namanya juga belajar, mudah-mudahan ini dimaklum dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya akan berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi wa billahi wa minna wa yu'alla fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam bissawab. Ini kitab judulnya Al-Mafakhir Al-Aliyah ya, di Masarul Saziliyah, Ta'lif Al-Syekh Muhammad bin Iyad Al-Syafi'i Madhhab Al-Syazili ya, masyhur rahimahullah ta'ala. Ini adalah kitab Thariqah, kitab tasawuf ya. Di halaman 106. Di sini menjelaskan tentang diantaranya syarat-syarat seseorang menjadi mursyid atau khalifah thariqah ya. Sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini dunia medsos diramaikan oleh beberapa statement. Mohon maaf, saya terpaksa mengucapkan namanya, dan saya pun sebetulnya terpaksa ikut nimbrung mengomentari. Sebetulnya awalnya saya tidak ingin mengomentari karena saya merasa saya ini dhaif ilmu dan dhaif segalanya. Saya berusaha untuk diam. Saya biarkan, semoga nanti ada hentinya. Yaitu terkait mohon maaf ini mohon maaf sebelumnya. Saya sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Aos, dan saya mohon maaf yang
sebesar-besarnya kepada para muhibbinnya. Insya Allah tidak sekali-kali saya berniat untuk sul adab, tidak. Saya menghormati beliau sebagai katanya seorang mursyid thariqah. Saya menghormati juga beliau sebagai seorang murid dari yang saya muliakan, Abah Anom. Saya sangat tahu persis siapa itu Abah Anom. Abah Anom adalah seorang mursyid, insya Allah mursyid kamil yang saya sangat kagumi. Beliau adalah mursyid thariqah Qadiriyah An-Naqsyabandiyah yang muridnya ada di mana-mana. Saya akui kemursidan Abah Anom, saya akui itu. Dan Abah Aos adalah salah satu dari, konon katanya, kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya salah, itu adalah murid dari Abah Anom. Oleh karena itu saya menghormati, saya berhati-hati ya, agar saya tidak terkena sul adab. Apalagi Abah Aus ini boleh dikatakan pengamal thariqah. Dan kebetulan saya pun walaupun bukan ahli juga, saya pun sama-sama pecinta thariqah dan pengamal thariqah. Awalnya saya tidak ingin berbicara. Saya anggap mungkin ada semacam kekeliruan lah, saya maklumi. Walaupun saya kaget, jujur aja. Saya kaget ketika dunia medsos geger atas statement Abah Haji Aos yang dengan sangat berani dan lantang mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah Al-Imam Al-Mahdi. Sesungguhnya saya kaget, tetapi saya mencoba untuk memaklumi, saya mencoba untuk memahami. Saya berpikir mungkin itu adalah sebuah ungkapan seorang ahli sufi yang tidak boleh saya menghukumi secara zahir. Mungkin itu ungkapan ahli sufi yang di situ ada majaz, bukan hakiki. Kebetulan juga saya mempunyai kesibukan yang lain sehingga saya abaikan. Walaupun dalam hati sampai sekarang ini saya tetap bertanya-tanya, apa sih sesungguhnya yang dimaksud oleh Abah Aos itu terhadap Anies Baswedan dengan memberikan gelar Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Kemudian pun Abah Aos sekaligus memberikan fatwa hukum, barang siapa orang yang tidak mendukung, tidak memilih Anies Baswedan, dajjal. Sebetulnya secara syariah saya menolak, tetapi karena saya berhusnudzon, berbagus sangka, mungkin statement tadi, yang dua statement tadi itu ada mengandung rahasia, ada mengandung sisi ketasawufan, atau Abah Aos ini sedang jazbah dan ini bukan hakikiyah tapi majaz, maka saya biarkan. Walaupun sampai sekarang saya tetap tanda tanya. Nah, kemarin saya dapat kiriman WA dari saudara saya, sekaligus di situ ada video Abah Haji Gaos yang sangat jelas sekali mengatakan bahwa Profesor Dr. Rocky Gerung adalah Rasulullah, di mana beliau menjelaskan sebelumnya beliau sholat tahajud dulu, dan kemudian beliau katanya tarik napas sekian ribu kali, dan selanjutnya nanti kan ada lihat dalam cuplikan videonya. Setelah itu beliau seolah-olah ingin mengatakan kepada kita, beliau mendapatkan ilham lah sepertinya dari Allah setelahnya berzikir, bahwa Profesor Dr. Rocky Gerung adalah Rasulullah.
saya mulai lagi dibuat kaget lagi. Jujur aja nalar saya tidak terima, akal saya tidak terima. Termasuk pengetahuan pun tidak, pengetahuan saya pun tidak terima. Tetapi tetap saya merasa ini Abah Os mungkin sedang jazbah atau apa. Saya masih tetap berbagus sangka. Walaupun benak saya dipenuhi oleh tanda tanya. Sebetulnya saya tidak ingin mengomentari Abah Haji Gaos di video ini. Keharusannya saya ini tabayun, mohon maaf ini kepada Abah Haji Gaos dan muridnya, saya bukan tidak mengagungkan tabayun, tetapi kondisi saya yang tidak memungkinkan. Nah, terpaksa, ini dalam keadaan terpaksa saya berbicara di medsos. Pertama, karena memang Abah Os itu sendiri itu berbicaranya di medsos. Tentu saya pun harus menjelaskan pun di medsos. Sebelumnya saya akan mencoba untuk membahas terkait Abah Haji Gaos. Berita yang sampai kepada saya bahwa katanya Abah Haji Gaos itu adalah seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Oke, saya percaya. Tetapi ketika Abah Haji Gaos memberikan statement bahwa Profesor Dr. Anies Baswedan adalah Al-Imam Al-Mahdi, kemudian memberikan fatwa yang tidak mendukung, tidak memilihnya adalah Dajjal. Ditambah berita tadi pagi bahwa Profesor Dr. Rocky Gerung adalah Rasulullah. Saya menjadi ragu. Apakah ini betul Abah Haji Gaos ini seorang mursyid atau tidak? Yang saya dengar, entah ini benar atau tidak, namanya juga khabar ya. Apalagi khabar di medsos. Khabariyah itu ada dua makna. Ada khabar yang buruk, ada khabar yang baik. Nah, oleh karena itu saya sangat berhati-hati terkait kabar itu. Saya dapat kabar bahwa Abah Anom Suryalaya sebelum wafat dan sesudah wafatnya belum pernah mengangkat siapapun jadi mursyid penerusnya, baik secara lisan maupun secara wasiat tulisan. Itu yang saya tangkap. Wallahu a'lam bishawab, benar atau tidak itu internal keluarga besar Abah Anom itu sendiri. Bagi saya hal itu tidak terlalu penting karena tidak ada kaitannya dengan saya. Baik itu Abah Anom menurunkan mursyid, menunjuk mursyid atau tidak, itu bagi saya tidak terlalu penting. Kalaupun menunjuk seorang mursyid penggantinya, saya bersyukur. Hanya saja jika betul Abah Anom Suryalaya itu rahimahullah ta'ala tidak memerlukan mursyid, kemudian muncul ada orang yang ngaku mursyid penerus Abah Anom, ini menjadi sebuah masalah besar. Mengapa sebabnya? Yang saya ketahui, yang saya pelajari tentang mursyid ini sangat ketat sekali para hadirin. Tidak sembarang orang menjadi mursyid, kecuali oleh 3 perkara. Di dalam kitab Anwarul Qudsiyah karangan Syekh Wahab Asy-Sya'rani,
dikatakan, saya langsung ke bahasa Indonesianya aja ya. Seorang mursyid harus ditunjuk oleh 3, yaitu yang pertama, seorang mursyid harus ditunjuk oleh syekhnya di majelis menjadi seorang mursyid. Jadi mursyid tidak bisa mengangkat dirinya sendiri, mursyid tidak bisa diangkat oleh siapapun, tetapi mursyid harus diangkat oleh gurunya. Nah, yang sama-sama di satu majelis, di majelis tarekat maksudnya, ya. Jadi mursyid tidak bisa mengangkat diri sendiri dan tidak bisa diangkat oleh selain mursyid, kecuali oleh gurunya, oleh syekhnya. Kalau ternyata gurunya tidak mengangkatnya menjadi mursyid, maka harus ditunjuk oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam mimpi maupun dalam keadaan tajasud. Jika tidak juga oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang bisa jadi mursyid harus ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sir orang tersebut. Nah, yang ketiga ini tentu bukan orang sembarangan, karena orang yang bisa berkomunikasi dengan Allah melalui sir, kalau menurut saya itu hanya dari golongan min jumlatil auliyanya, dari golongan wali-walinya. Nah, jika seseorang tidak diangkat oleh gurunya, oleh mursyidnya, juga tidak diangkat oleh Rasulullah, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan orang itu bukan mursyid. Sekali lagi saya katakan, bukan mursyid. Jadi bukan kemursyidanya batal, bukan, tapi memang bukan mursyid. Ya, kedudukannya sama saja sebagai seorang ikhwan di antara murid-murid dari mursyidnya. Ya, kedudukannya sama dengan ikhwan. Orang tersebut tidak perlu diperlakukan sebagai seorang mursyid, karena kedudukan sama dengan ikhwan. Dan seseorang tidak bisa jadi mursyid hanya karena ada umpamanya mimpi atau bisikan-bisikan. Tidak bisa. Atau dari dulu waktu umpamanya mama lagi hidup ngasih cincin ke saya, kemudian dijadikan cincin itu bukti bahwa beliau diangkat jadi mursyid. Tidak bisa seperti itu. Atau ada berita, oh dulu mama ngomong ke si fulan, wah saya ini ditunjuk untuk jadi orang yang diminta pendapatnya oleh murid-murid mama. Maka itu dia bisa dijadikan mursyid. Oh dulu saya ini orang yang sangat dicintai, orang paling akrab dengan mama. Maka kemudian dia merasa dirinya di mursyid. Bahkan di dalam kitab Anwarul Qudsiyah disebutkan, andai kata pun gurunya datang dalam mimpinya, kemudian gurunya tersebut memerintahkan untuk menjadi mursyid, maka dalam kitab Anwarul Qudsiyah itu tidak sah kemursidannya. Itu gurunya yang datang. Tetapi dalam kitab Anwarul Qudsiyah, Syekh Wahab Asy-Syaroni mengatakan itu tidak sah menjadi mursyid. Tetap mursyid harus diangkat oleh gurunya yang ketika masih hidup, secara lisan atau secara tertulis, dan ada saksinya lebih utama, dan harus diangkat oleh Rasulullah SAW baik dalam mimpi maupun dalam tajasud, dan harus diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sir orang tersebut. Selain itu, dia tidak bisa mengklaim dirinya seorang mursyid. Baik para hadirin, saya akan mencoba beberapa persyaratan seseorang bisa menjadi mursyid menurut kitab Mafakhirul Aliyah ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan syarat-syarat seorang syekh, artinya seorang syekh mursyid, yang syekh tersebut melakukan talqin kepada muridnya, pada murid mursyid tersebut, yaitu ada 5, khamsatun. Yang pertama, zaukun sarihun. Orang tersebut harus bisa merasakan, mencicipi dengan sangat jelas bagaimana nikmatnya pengalaman-pengalaman ilmu thariqahnya. Bagaimana nikmatnya, faedahnya, natijahnya zikir thariqah. Orang tersebut merasakan langsung. Zokiahnya merasakan langsung. Qalbunya merasakan langsung. Buah-buah dan natijah-natijah atau faedah-faedah zikir yang diamalkan. Artinya dia pengalaman dalam hal zikir, dalam segala sesuatu, keajaiban, faedah, keutamaan zikir. Orang tersebut mengalami. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ilmun sahihun. Dan ilmunya sahih. Ilmu syariahnya, ilmu tasawufnya, ilmu thariqatnya. Sahih. Orang tersebut bersanad dan punya guru syariah, punya guru tasawuf, punya guru tarekat. Fiqihnya sahih, tasawufnya sahih, tauhidnya sahih, apalagi tarekatnya. Yang ketiga, wahimmatun aliyatun, dan cita-citanya, semangatnya aliyah, tinggi. Orang tersebut punya cita-cita ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin mendapatkan cintanya Allah, ingin mendapatkan ma'rifatnya Allah. Sekali-sekali tidak ada cita-cita atau keinginan atau ghirah ingin menjadi masyhur, bahkan ingin menjadi musyrik sekalipun. Tidak ada di dalam qalbunya bertarekat ingin kaya, tidak ada. Maka dikatakan himmatul aliyah karena beliau ingin dekat dengan Allah, ingin dicintai oleh Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan himmatun aliyatun. Yang keempat, wahalatun marodiyatun, dan tingkahnya itu marodiyatun, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya, perbuatannya, qalbunya disukai oleh Allah. Tingkah lakunya, ucapannya tidak ada ucapan yang dibenci oleh Allah. Begitu juga perbuatannya, begitu juga cita-citanya, qalbunya, rasanya. Semuanya disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wa basiratun nafizun, dan penglihatan batiniahnya itu menembus rahasia. Nah, ada yang menafsirkan ini adalah mukhasyafah. Nah, ini 5 syarat menjadi seorang mursyid itu mutlak harus ada di dalam diri seseorang. Ya. Maka ketika seorang yang mursyid sama sekali tidak ada yang 5 ini, maka sesungguhnya itu kadzib. Ya. Di dalam kitab ini pun dijelaskan, sekalipun umpamanya tidak ada 5, hanya ada 2 atau 3, itu masih dibolehkan. Dia mencukupi syarat untuk menjadi mursyid. Tetapi kalau 5 syarat tidak ada, maka dipastikan orang itu bukan mursyid. Yang kemudian, tentu ada juga hal-hal yang membatalkan seseorang menjadi mursyid. Di sini dijelaskan apa? Yang pertama, al-jahlu biddin. Orang tersebut bodoh kepada agama. Fikihnya, tasawufnya, tarekatnya bodoh. Kemudian wa isqatuh hurmul muslimin, dan perbuatannya merusak, menodai kehormatan
muslimin. Yang selanjutnya yang ketiga, wa dukhulu ma la yu'na. Dan ucapan dan perbuatannya tak bermana. Orang tersebut dalam ucapannya kemasukan sesuatu yang tidak bermana, ngawur, ngaco. Perbuatan ngawur, ngaco, tidak ada maknanya, tidak berfungsi, bahkan menimbulkan mudarat. Kemudian wa itba'ul hawa fi kulli syai'in, dan lebih condong mengikuti hawa nafsu dalam seluruh perkara. Ya. Dan dalam kepemimpinan menjadi seorang muslim, lebih condong mengikuti hawa nafsu, terkontaminasi oleh politik, terkontaminasi oleh sesuatu yang tidak ada kaitannya sama dengan kepada tarekat, yang tidak ada kaitan dengan kemakrifatan, bahkan bertolak belakang. Fatwa-fatwanya lebih kepada kepentingan politik, ajakannya lebih kepada kepentingan duniawi. Nah, kemudian perintah dan larangannya lebih kepada jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikatakan itba'ul hawa fi kulli syai'in. Kemudian selanjutnya wasu'il khuluq min ghairi mubalatin, dan akhlaknya sangat buruk, yaitu dari segala sesuatu yang menimbulkan faedah lebih banyak pada mudaratnya, pada kerusakan. Maka sekalipun di awalnya menjadi seorang muslim, ini akan gugur oleh yang 5. Yang 5 syarat muslim bisa gugur oleh yang 5 yang menjadikan gugurnya seorang muslim. Baik para hadirin, saya komentari terkait apa yang dikatakan oleh Abah Aos. Maka saya akan melihat dari sisi syariah. Di dalam kitab Inaratul Dujak, boleh kita menilai seorang muslim sekalipun atau ahli majdub sekalipun dari sisi syariah. Jika dalam sisi syariah ada khilaf, ada tojaniyah dengan syariah dalam ucapannya, maka boleh kita mengharamkan. Ya, walaupun umpamanya dari sisi tasawuf, di sisi Allah dia bagus, tetapi dari sisi syariah, dari sisi fikih, ada sesuatu yang berbeda, melanggar, maka secara syariah kita boleh mengharamkan. Oleh karena itu, saya akan menilai ucapan Abah Aos dari sisi syariah, yaitu ucapan Abah Aos mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah al-imamu al-mahdi, dan yang tidak mendukung adalah Dajjal. Maka secara syariah ini adalah sesat, ini adalah kadzib. Ini tidak boleh diikuti dan wajib diharamkan. Karena Al-Imam Mahdi secara hakiki ini harus sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nanti pembahasan Imam Mahdi mungkin di lain waktu. Saya akan globalnya aja. Al-Imam Mahdi yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi pemimpinnya umat Islam sebelum datangnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu bernama sesuai sama dengan nama Nabi Muhammad, dan orang tuanya pun sama dengan Nabi Muhammad. Ya. Dan berikut ciri-cirinya. Jadi dari sisi nama aja itu sangat jauh dengan Pak Anies. Maka secara syariah ucapan Abah Aos ini sesat dan menyesatkan, haram. Ya. Kemudian ketika Abah Aos mengatakan yang siapa saja yang tidak mendukung Anies Baswedan adalah Dajjal, maka ini lebih lagi sangat bertentangan
dengan hukum, dengan syariat. Karena apakah mungkin seorang Imam Mahdi itu mencalonkan jadi presiden? Apakah mungkin seorang Imam Mahdi itu kemudian terlibat politik? Maka apakah mungkin seorang yang tidak mendukung seorang calon presiden, namanya seorang Anies, itu ada kaitannya dengan agama, dengan syariat, sehingga dihukum oleh Dajjal? Justru sebaliknya, ketika kita menghukumi yang tidak mendukung Anies itu Dajjal, maka yang menghukumi Dajjalnya ini kalau kita dukung, maka kita menjadi haram. Selanjutnya, Abah Haji Aus mengatakan Profesor Dr. Roky Gerung adalah Rasulullah. Tafsiran Rasulullah yang dimaksud oleh Abah Aus baik secara majazi, artinya Rasulullah di sini bukan derajat seorang, bukan menunjukkan dalil pada derajat utusan Allah yang sifatnya menyebarkan wahyu dari Allah untuk manusia. Katakanlah ini majaz, utusan ini ada seseorang yang diutus oleh Allah, umpamanya majaznya. Rasul di sini bukan merupakan derajat kenabian, derajat kemuliaan di sisi Allah yang menjadi utusan Allah untuk menyampaikan risalah atau wahyu dari Allah untuk umatnya. Katakan ini sebuah majaz, yaitu Rasul di sini umpamanya menurut pandangan Abah Aus adalah seorang yang diutus oleh Allah umpamanya. Ini tetap tidak berlaku. Ya, walaupun ini majaz. Apalagi ini secara hakiki. Kalau ini Rasul yang dimaksud oleh Abah Aus adalah hakiki, berarti Roky Gerung adalah punya derajat kemuliaan di sisi Allah, seorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul dan Nabi adalah orang yang diberi wahyu, maka ini lebih-lebih sangat menyesatkan. Oleh karena itu saya bisa menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Abah Aus ini adalah sebuah kesesatan yang nyata, zolun muzil, baik dari sisi syariah maupun dari sisi tauhid dan tasawuf. Semoga ini bisa sampai kepada Abah Aus. Dan saya insya Allah siap untuk berdiskusi. Maaf ya, ini bukan mengajak debat. Siap untuk berdiskusi. Nah, membahas hal ini dengan tentu dengan referensi kitab-kitab terkait, kitab tarekat dan kitab tasawuf. Karena Abah Aus ini seorang mursik katanya. Maka tentu pembahasan adalah secara tauhid dan tasawuf. Tapi saya jujur, saya tidak bisa diskusi harus ke tempat yang jauh di luar pondok saya. Karena saya katakan awal, sebab saya mempunyai kesibukan di siang hari maupun di malam hari yang harus fokus saya laksanakan di pondok saya. Tetapi kalau umpamanya diskusi di pondok saya, insya Allah saya bisa. Di sela-sela kesibukan saya bisa mungkin untuk berdiskusi. Ya, silakan. Saya siap membuka diri untuk berdiskusi, untuk membahas statement Abah Aus. Yang pertama, yang mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah Al-Imam Al-Mahdi. Kemudian, justifikasi yang tidak mendukung Anies Baswedan adalah Dajjal. Yang ketiga, yang mengatakan, statement Abah Aus mengatakan Profesor Dr. Roky Gerung adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tiga perkara tadi bisa didiskusikan dengan saya insya Allah di pondok saya. Ya, insya Allah ini diskusi.
untuk membuka kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Tentu diskusi harus disertai dengan kitab-kitab thariqah. Insya Allah di sini disiapkan kitab-kitab thariqah. Saya menyiapkan sekitar kurang lebih 50 judul kitab-kitab thariqah. Insya Allah dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, kemudian saya akan tegaskan, sekaligus saya juga tabayun melalui YouTube ini. Wabil khusus saya bertanya melalui YouTube ini kepada yang terhormat, yang saya muliakan, Abah Haji Aos. Saya perlu bertanya, apakah Abah Haji Aos ini ditunjuk langsung oleh Abah Anom untuk menjadi khalifah ketika Abah Anom hidup secara sharih, secara jelas, yaitu tentu dengan adanya ijab kabul. Selayaknya dalam dunia thariqat adanya ijab kabul, seorang guru mengangkat muridnya tentu ada ijabnya dan ada kabulnya oleh muridnya. Apakah Abah Anom pernah mengatakan, ya Haji Gaos, ja'altuka khalifah lil irsyadi fi tariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah? Apakah Abah Anom mengucapkan itu kepada Abah Haji Gaos? Dan kemudian dijawab oleh Abah Haji Gaos, qabiltu alhamdulillahi rabbil alamin insyaallah la haula wa la quwata illa billah. Dan kemudian disaksikan oleh para muridin Abah Anom. Atau kalaupun tidak, apakah Abah Haji Gaos menerima surat wasiat dari Abah Anom yang mulia, yang dimana isi surat itu menunjuk Abah Haji Gaos sebagai seorang mursyid? Maka kalau ada, mohon bisa membuktikannya khususnya kepada saya. Tentu harus ada saksinya dan itu bisa dibuktikan kepada saya. Kalau berupa surat, tolong buktikan kepada saya. Dan saya berharap ini bukan hanya pengakuan. Jadi saya ingin sangat jelas, tidak retorika, tidak bertele-tele. Pertanyaan saya, apakah Abah Anom pernah melakukan ucapan ijab tersebut dan qabul dari Abah Anom seperti yang tadi? Ya Haji Gaos, ja'altuka khalifah lil irsyadi fi tariqah qadiriyati wan naqsyabandiyah. Jawabannya, pernah atau tidak? Siapa saksinya? Harus tegas, pernah atau tidak? Siapa saksinya? Kapan dan di mana? Kalau itu tidak ada, maka harus ada ucapan, ada tulisan. Tolong tulisannya kalau bisa diperlihatkan kepada saya. Maka jika Abah Haji Gaos bisa membuktikan itu, saya akan mengakui Abah Haji Gaos adalah seorang mursyid. Tetapi jika itu tidak ada, mohon maaf Abah Haji Gaos, mohon maaf, bukan saya suul adab, demi tegaknya marwah thariqah, demi agungnya marwah thariqah, agar tidak tercoreng oleh oknum yang ngaku-ngaku mursyid, maka terpaksa saya meminta kejelasan itu. Karena di dalam kitab Anwarul Qusiyah dikatakan, ketika seseorang mengaku-ngaku mursyid, padahal dia tidak diangkat oleh mursyidnya, maka sesungguhnya kehancuran bukan hanya kepada dirinya, tetapi kepada orang lain, kepada murid-muridnya. Dan di dalam kitab Fathul Arifin, karangan Syekh Ahmad Khatib Syambas, dijelaskan, barang siapa orang yang bukan mursyid, ngaku-ngaku mursyid, maka lewat 40 hari dia akan wafat. Dan setiap orang yang bukan mursyid minallah, indallah, di sisi Allah, maka biasanya akan kentara. Allah akan dohirkan kecacadan seseorang jadi mursyid. Kecacadan bukti-bukti bahwa dia jadi mursyid, bahwa dia bukan mursyid, yaitu banyaknya ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan ilmu syariah, apalagi ilmu tarekat. Kemudian akan dibuktikan dohiriah ucapan perbuatannya lebih condong kepada duniawiyah, kepada mencari harta,
pada mencari kemasyhuran, dan banyak lagi ciri-cirinya. Karena setiap mursyid, semakin dia mursyid, maka semakin ucapannya mengingatkan muridnya untuk lebih cinta kepada Allah. Ucapannya selalu membahas tentang Allah, tentang cinta Allah, tentang ridha Allah Ta'ala. Dan ucapannya selalu untuk melakukan syariat Islam. Ucapannya selalu untuk amar ma'ruf dan selalu nahi munkar. Dan perbuatannya itu menimbulkan berkah bagi lingkungannya. Bukan menimbulkan mafsadat, bukan menimbulkan fitnah di muka bumi ini, baik terhadap dirinya maupun pada orang lain. Demikian, semoga video ini bisa sampai kepada yang terhormat Abah Haji Gaos. Mohon maaf, saya yang muda ini, yang doib, yang fakir-hakir, mohon maaf jika suruh adab. Saya katakan bahwa ini terpaksa. Ini terpaksa. Karena adanya permintaan kepada saya untuk menjelaskan hal ini. Dan ini adalah insya Allah saya akui ini salah satu kewajiban saya untuk menyampaikan yang harus saya sampaikan. Apalagi berkaitan dengan thariqah, berkaitan dengan dunia kemursyidan. Demi marwah thariqah, demi marwah mursyid dimanapun berada, khususnya demi marwah agama Islam, demi selamatnya umat dari fitnah-fitnah dajjal. Saya Yusuf Al-Mubarak sebelumnya dan sesudahnya memohon maaf dan ampun kepada khusus Abah Haji Gaos, umumnya kepada semua muhibbinnya, kepada umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia, jika perbuatan ucap saya ini bersalah. Saya mohon maaf dan ampun, dan saya tidak akan merasa diri saya benar. Mungkin saja apa yang saya ucapkan ini saya salah. Kemudian saya berdoa, saya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengampuni dosa saya dan dosa Abah Haji Gaos, dan Allah memberikan taufik hidayah kepada Abah Haji Gaos, memberikan kesehatan jasmani dan rohani, ilmu yang manfaat, rohani yang baik, makom yang tinggi di sisi Allah, dan istiqomah dan selamat di dunia dan akhirat, dan husnul khatimah. Begitu juga pada seluruh murid-muridnya, muhibbin-muhibbinnya. Semoga semuanya pun diampuni oleh Allah, diberi taufik hidayah, jadikan orang yang soleh, istiqomahkan, diselamatkan di dunia dan akhirat, dan husnul khatimah, diberi rezeki yang halal yang banyak, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pengamal thariqat yang dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah, dan diterima oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, diterima oleh Rasulullah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, doa ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para hadirin, sebelum saya mengakhiri kalimat ini, video ini, maka saya katakan bahwa apa yang saya sampaikan adalah berupa dugaan saya, analisa saya, asumsi saya. Yang tentu dugaan saya, analisa saya, asumsi saya ini belum tentu benar. Mohon dimaaf jika ada kesalahan, semoga dimaklum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.